Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Metodologi Pembelajaran yang Berorientasi Filsafat Konstruktivisme. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Zuratul Ilhamiah sebagai moderator dan teman saya Selivia Amanda beserta Winda Isra Septiarini. Langsung saja memasuki pada poin pengertian. Metodologi pembelajaran yang berorientasi filsafat konstruktivisme merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan sekedar diterima secara pasif dari guru atau sumber informasi lainnya. Dalam pendekatan ini, siswa dipandang sebagai subjek aktif yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, bisa melalui proses eksplorasi, diskusi, refleksi, maupun dalam pemecahan masalah. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis metodologi. Yang pertama ada problem-based learning. PBL adalah pembelajaran yang digunakan guru dalam merangsang siswa. Metodologi ini merangsang siswa untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Jadi dalam PBL ini siswa belajar melalui pemecahan masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari serta membangun pengetahuan dari proses tersebut. Selanjutnya ada PJBL atau Project Based Learning. PJBL adalah suatu model pembelajaran yang di mana siswa bekerja secara aktif dalam proyek nyata atau masalah dunia nyata yang relevan untuk mempelajari konsep-konsep tertentu, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berkolaborasi. Selanjutnya ada Discovery Learning. Discovery learning merupakan komponen dan praktik pendidikan yang meliputi metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan peserta didik, menggali informasi sendiri, dan reflektif. Selanjutnya ada inquiry learning, di mana inquiry learning adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis dan ilmiah. Kemudian ada comparative learning, di mana comparative learning adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen untuk mencapai tujuan belajar bersama. Interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok membantu membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap materi. Kemudian yang terakhir ada contextual learning, di mana contextual learning adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Siswa belajar melalui pengalaman langsung, keterlibatan aktif, dan refleksi terhadap apa yang dipelajari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain yang pertama yaitu mendorong keaktifan siswa. Model-model ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang aktif, bukan sekedar penerima informasi. Mereka terlibat langsung dalam proses menemukan dan membangun pengetahuan. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Melalui pemecahan masalah, proyek, siswa dilatih untuk berpikir logis, analitis, dan juga kreatif. Karena siswa dihadapkan pada masalah nyata, proyek sehingga terdorong untuk menganalisis informasi, mengevaluasi alternatif, serta mengemukakan gagasan atau solusi yang inovatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab belajar. Nah, dalam pendekatan konstruktivistik, siswa terbiasa belajar mandiri, mencari informasi sendiri, dan menyusun kesimpulan dari pengalaman mereka. Hal ini mendorong mereka untuk tidak bergantung sepenuhnya pada guru. Yang keempat yaitu belajar lebih bermakna. Pengetahuan yang diperoleh siswa bukan sekedar hafalan, tapi hasil dari proses yang mereka alami sendiri. Dengan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, siswa lebih mudah memahami dan juga mengingat pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu mengasah kemampuan sosial dan juga kolaborasi. Banyak model konstruktivistik yang dilakukan secara berkelompok atau berkolaborasi, seperti diskusi,
kerja kelompok, kerja proyek, atau pemecahan masalah bersama. Hal ini membantu siswa belajar berkomunikasi dan menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama. Karena berfokus pada proses, pembelajaran ini tidak bisa disampaikan secara cepat. Setiap tahap mulai dari eksplorasi, diskusi, sampai kesimpulan memerlukan waktu yang cukup agar siswa benar-benar memahami. Yang kedua yaitu tidak semua siswa siap belajar mandiri atau aktif. Beberapa siswa yang belum terbiasa atau memiliki motivasi belajar yang rendah, mereka biasanya merasa kesulitan ketika dituntut untuk aktif mencari dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu menuntut guru untuk lebih kreatif dan juga terampil. Guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, membimbing proses belajar siswa dengan fleksibel, serta mengelola kelas yang dinamis. Ini bisa menjadi tantangan jika guru tersebut belum memiliki pengalaman atau pelatihan yang cukup. Yang keempat yaitu penilaian lebih kompleks dan juga beragam. Karena penekanan pada proses, maka evaluasi tidak bisa hanya dilakukan melalui tes tertulis. Jadi guru perlu menyiapkan berbagai instrumen penilaian seperti observasi, portofolio, atau presentasi proyek yang memerlukan waktu dan juga keterampilan sendiri. Nah, yang terakhir yaitu membutuhkan fasilitas atau sumber belajar yang memadai. Beberapa kegiatan seperti eksperimen, proyek, atau eksplorasi lapangan mungkin membutuhkan alat, bahan, atau lingkungan belajar tertentu yang tidak selalu tersedia, terutama di sekolah dengan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan pada materi kali ini adalah model pembelajaran berorientasi konstruktivisme menetapkan siswa sebagai pusat pembelajaran aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata, interaksi sosial, dan proses berpikir kritis. Model-model seperti PBL, PJBL, Discovery Learning, Inquiry Learning, dan Cooperative Learning, Contextual Learning, semuanya mengutamakan pembelajaran bermakna, keterlibatan aktif siswa, serta pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Setiap model memiliki keunikan dalam pendekatannya, namun semuanya menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator dan siswa sebagai pembelajar mandiri yang bertanggung jawab. Itu tadi beberapa penjelasan dari metodologi pembelajaran yang berorientasi filsafat konstruktivisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.